Baik, di dalam era digital, perubahan teknologi seperti terjadi dengan begitu cepat dan mempengaruhi banyak aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang pemerintahan. Perkembangan internet, komunikasi, dan teknologi informasi telah memberikan dampak yang cukup besar terhadap sistem dan tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, perlu adanya reformasi birokrasi di era digital yang bertujuan untuk membangun pemerintahan yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi sebagai alat bantu. Baik, dalam reformasi birokrasi di era digital, pemerintah memperkenalkan konsep government as a platform and e-government sebagai alat solusi untuk meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan efektivitas pemerintah. Konsep government as a platform merupakan pendekatan yang memandang pemerintah sebagai platform penyedia data dan layanan publik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan sektor swasta. Dalam konsep ini, pemerintah bertindak sebagai penyedia data dan infrastruktur untuk mengembangkan aplikasi dan layanan publik. Sementara itu, aplikasi dan layanan publik yang dikembangkan bisa diakses dan digunakan oleh masyarakat dan sektor swasta dengan mengintegrasikan data dan layanan pemerintah dalam penyedia layanan. Kemudian, e-government merupakan implementasi teknologi informasi dalam sistem pemerintahan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik dalam e-government. Pemerintah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan sistem yang memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan publik serta memudahkan proses bisnis di dalam pemerintahan. Baik, selanjutnya ini yang saya ingin bahas atau analisis ini mengenai tantangan reformasi birokrasi di era digital. Saya menganalisisnya ada 3 aspek. Yang pertama itu yaitu kompleksitas teknologi. Jadi kompleksitas teknologi atau transformasi digital di birokrasi menuntut pemahaman mendalam terhadap berbagai sistem informasi dan platform teknologi yang terus berkembang. Namun, tidak semua aparatur sipil negara atau ASN memiliki latar belakang atau keterampilan teknis yang memadai untuk mengadopsi sistem-sistem ini secara efektif. Dampaknya apa sih? Yang pertama, implementasi teknologi bisa tidak optimal. Potensi ketergantungan pada pihak ketiga atau vendor yang bisa mengurangi kemandirian situasi pemerintah. Kemudian lambatnya adaptasi dan antarsinstasi. Kemudian solusi dari saya adalah pelatihan dan peningkatan kapasitas digital ASN. Kemudian penguatan peran unit teknologi informasi internal dan kolaborasi dengan universitas atau sektor teknologi untuk membangun pemahaman strategis terhadap inovasi digital. Kemudian yang kedua yaitu kekurangan infrastruktur digital. Ketimpangan akses digital antara daerah dan perkotaan dan pedesaan masih menjadi kendala besar. Mengapa? Di beberapa daerah konektivitas internet yang lemah atau bahkan tidak tersedia menghambat implementasi layanan publik berbasis digital. Dampaknya adalah ketidakmerataan pelayanan publik digital. Kemudian yang kedua, potensi ketimpangan dalam pemanfaatan teknologi oleh masyarakat. Yang ketiga, gagalnya kebijakan digital untuk menjangkau seluruh lapisan warga negara. Solusinya dari saya adalah percepatan dan pembangunan infrastruktur secara merata, penyediaan layanan digital berbasis offline first atau hybrid. Kemudian yang ketiga yaitu insentif bagi penyedia layanan internet untuk menjangkau daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Kemudian yang ketiga adalah keamanan informasi. Di tengah digitalisasi layanan, birokrasi menyimpan dan mengelola data-data sensitif milik warga negara. Tanpa sistem keamanan yang kuat, resiko kebocoran data, serangan cyber, dan penyalahgunaan informasi sangat tinggi, sehingga berdampak pada kehilangan kepercayaan publik terhadap pemerintah, potensi kerugian hukum dan finansial akibat pelanggaran data. Solusi yang saya berikan adalah penerapan standar keamanan dan cyber nasional. Kemudian yang kedua, edukasi keamanan digital untuk ASN dan pemangku kebijakan. Dan yang terakhir, penguatan kolaborasi antara pemerintah dan institusi keamanan cyber seperti BSNN. Terima kasih.